Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh! Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Syukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, Laskar Pelangi takkan terikat waktu. 시작은 늘 설레게 하지, 모든 걸 이겨낼 것처럼. 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지. 그 어느 원선을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지. 넘지 말라고. I can fly the sky, never gonna stay. 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내게 높이가 필요해. 빛나지 않아도 내 꿈을 응원해. 큰 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까. 지금 나를 위한 약속 멈추지 않겠다고. 또 하나를 앞지르면 곧 너의 뒤를 따라잡겠지.
다시 시작해 다시는 나를 잃고 싶지 않아 내 전부를 걸었으니까 원하는 대로 다 가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 담담해질 테니 다시 시작해 Halo rekan-rekan semua, selamat pagi, yes. Wah, ini senang sekali ya, saya Faustina bisa menyapa rekan-rekan semua yang sudah hadir ya di acara kita pada kesempatan di pagi hari ini. Oke, mungkin ini buat rekan-rekan yang baru pertama kali gitu ya, bergabung dengan acara kita gitu. Mungkin ini bingung ya, kenapa kok MC-nya ini bilangnya kok selamat pagi gitu ya, padahal kan ini sudah malam ya rekan-rekan ya. Nah, ini bukan karena MC-nya ini tinggal di luar negeri ya rekan-rekan ya, tapi memang karena selamat pagi adalah salam hangat kita di HDI supaya kita selalu punya semangat seperti di pagi hari ya rekan-rekan. Oke, ini mungkin buat teman-teman yang sedang tidak sibuk ya, atau yang sedang tidak berhalangan, boleh ya untuk open cam atau kameranya dibuka nih gitu ya, supaya saya bisa lihat juga ya wajahnya rekan-rekan yang cantik-cantik ya, ganteng-ganteng, glowing-glowing. Nah, ini wajah-wajah orang-orang calon sukses ya di HDI ya. Karena masih mau menyempatkan waktunya ya di jam-jam yang seperti ini untuk mau menimba ilmu bersama ya kita ya. Nah, karena kan di jam-jam seperti ini sangat rawan ya rekan-rekan ya. Biasanya banyak yang memilih untuk mungkin rebahan ya atau nonton drakoran mungkin ya, nonton BTS gitu ya. Nah, atau mungkin memilih untuk dinner atau bermain-main ya mungkin ya. Nah, tapi saya yakin dan percaya bahwa rekan-rekan yang hadir di sini pada pagi hari ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa ya, orang-orang yang pastinya akan sukses nanti ke depannya. Nah, ini boleh ya rekan-rekan sambil disiapkan mungkin untuk camilannya. Nah, ini mungkin yang mau sambil nyamil boleh ya, sambil dicatat nanti, disiapkan buku dan juga alat tulisnya. Nah, kemudian juga nantinya materi kita yang sangat luar biasa hari ini ya rekan-rekan, itu akan dibawakan oleh 2 pembicara ya, duo maut. Nah, hari ini duo maut, maut apa ini? Nah, ini millennials yang sangat maut ya di HDI ya, karena usianya juga sangat muda sekali untuk pembicara kita, masih sama-sama 24 tahun ya, nanti akan ada Mrs. dan juga akan ada Mister ya di sini ya. Nah, nanti untuk yang pertama akan ada pembicara kita, ini adalah sosok yang sangat menginspirasi ya bagi banyak orang, apalagi terutama yang masih muda ya. Nah, beliau ini adalah bernama Miss Intan. Nah, Miss Intan Dewi Permata ini saat ini sudah menjadi leader ya, yang memiliki jaringan yang sangat besar ya di Indonesia, bahkan sudah sampai ke luar negeri ya rekan-rekan. Nah, nanti Miss Intan akan berbagi dengan kita ya. Dan juga pengalaman Miss Intan ini sudah sangat banyak ya, dan juga cukup lama di bisnis HDI, dan beliau saat ini sudah memiliki peringkat yang cukup sangat prestisius ya di HDI ya, yaitu beliau adalah memiliki peringkat seorang Star Diamond Indonesia. Wow, ini luar biasa ya rekan-rekan, usianya baru 24 tahun loh. Nah, untuk yang kedua, kita akan pembicara kita adalah bernama ya Mr. Joshua. Nah, siapa sih yang nggak kenal dengan Joshua ya? Joshua ini adalah salah satu sosok muda yang sangat menginspirasi banyak orang juga ya. Jaringan bisnisnya juga sudah tersebar di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri juga. Dan saat ini beliau sudah memiliki pencapaian yang sangat luar biasa ya di HDI, dan juga peringkatnya adalah seorang eksekutif Diamond Indonesia ya. Nah, ini sangat luar biasa ya untuk kedua pembicara kita. Oke, mungkin buat rekan-rekan sudah pada nggak sabar ya
pengen langsung nih belajar dari duo ahlinya gitu ya. Nah ini langsung saja ya kita mulai acara kita. Nah ini rekan-rekan boleh ya berikan sambutan ya atau tepuk tangannya yang paling meriah secara virtual ya. Mari kita sambut langsung saja untuk pembicara pertama kita, Miss Intan Dewi Permata. Yeay! Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, yes. Oke, wah ini thank you banget ya untuk Faustina yang sudah membuka sesi pagi hari ini dengan sangat semangat dan luar biasa. Nah, saya juga pastinya mengucapkan terima kasih untuk 57 orang yang ada di dalam ruangan ini yang sudah menyempatkan waktu ya untuk ikut sesi ini gitu ya. Semoga teman-teman nanti bisa mendapatkan ilmu yang bisa teman-teman gunakan untuk diterapkan di bisnis HDI teman-teman dan akan meledak besar ya. Dan juga saya doakan nih ya teman-teman di bulan ini rezekinya dilancarkan dan juga kesehatannya tetap dijaga oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya di zaman pandemi seperti hari ini. Nah, oke, tanpa berlama-lama lagi saya akan langsung sharingkan ya tentang yang namanya apa teknik closing gitu ya. Nah, jadi sebelum kita membahas tentang teknik closing, nah saya akan membahas istilahnya itu beberapa yang biasanya itu kendala dari teknik closing. Nah, biasanya itu kendalanya adalah penolakan ya, entah itu penolakan orang itu tidak mau bergabung ataupun penolakan di mana orang itu tidak mau aktif. Oke, nah jadi kita bahas nih, kita analisis bareng ya, biasanya kendala-kendala yang kita hadapi bersama yaitu penolakan. Nah, saya sempat nih istilahnya coba analisis gitu ya, sebenarnya apa sih yang menyebabkan istilahnya itu terjadi yang namanya itu penolakan gitu ya. Nah, saya sempat coba analisis gitu ya, apakah karena produknya gitu ya. Terus saya berpikir, wah kayaknya nggak mungkin deh karena produknya. Karena hari ini produk kita gitu ya, sangat diminati oleh masyarakat benar ya. Bahkan produk kita itu dicari dan hari ini omset HDI sendiri di zaman pandemi yang mohon maaf ya di saat mungkin banyak usaha-usaha itu mulai turun, justru omset HDI naik ya bahkan lebih dari 100 miliar BV atau mencapai 200 miliar uang ya gitu. Wow, itu banyak banget gitu ya istilahnya ya. Nah, jadi menurut saya penolakan itu bukan karena yang namanya produk gitu kan istilahnya. Nah, terus juga bisa jadi kadang ada orang yang bilang apa mungkin karena bisnisnya ya ditolak gitu ya. Terus coba nih saya analisa lagi. Menurut saya nggak mungkin juga ya bisnisnya yang ditolak. Kenapa? Karena setiap bulannya di bisnis HDI itu bisa lahir sampai kurang lebih 200 diamond baru loh. Berarti kan bisnisnya itu juga sangat diminati ya oleh banyak orang di Indonesia ini, benar kan? Nah, lalu kira-kira apa sih teman-teman yang menyebabkan biasanya itu ada yang namanya itu penolakan gitu ya? Nah, mungkin ya teman-teman yang ditolak itu bukan produk maupun bisnisnya, tetapi mohon maaf ya teman-teman, mungkin kitanya nih yang ditolak gitu ya. Nah, tapi mungkin yang namanya penolakan itu juga dari banyak faktor ya, mungkin dari faktor eksternal maupun bisa jadi dari faktor internal seperti biasanya adalah terutama itu mungkin dari kitanya masih tanda petik belum bisa build trust atau membangun kepercayaan terhadap konsumen ataupun calon prospek kita. Nah, biasanya adalah hal-hal seperti itu yang kita alami gitu ya. Nah, oke, sekarang gimana terus caranya untuk membuild trust ke konsumen atau calon prospek kita? Nah, boleh nih dibantu sama Yosua ya. Yosua ini salah satu partner saya juga dan dengar-dengar dia ini jago banget loh buat yang namanya itu build trust. Oke, boleh nih dibantu nih sama Yosua. Ya, oke, thank you Intan. Wah, luar biasa, bener ya. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan juga salam kenal dulu ya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Yosua, dan hari ini kita mau sama-sama belajar ya rekan-rekan tentang bagaimana sih caranya kita bisa melakukan teknik closing efektif ya. Karena mungkin kita mungkin sering yang mengalami yang tadi sering di-sharingkan Intan ya. Kita sudah merasa nih produknya bagus atau mungkin bisnisnya ini juga bagus, tapi kok kenapa sih kok kadang kita masih mengalami penolakan? Nah, sekarang kita akan coba belajar tentang bagaimana tips and triknya supaya kita ini bisa meningkatkan tingkat closing kita ya. Nah, pastikan semua juga pengen ya Bapak Ibu rekan-rekan ya, waktu sharing langsung bisa cepat closing ya, bisa closing produk atau mungkin langsung punya rekan kerja atau mungkin bisa aktif gitu ya. Itu kan idaman banget ya. Nah, tapi sekarang kita mau belajar sama-sama ya Bapak Ibu rekan-rekan tentang bagaimana sih caranya kita melakukan closing ini. Nah, sebenarnya ada ini ya,
ada beberapa tips yang menarik, jadi Bapak Ibu rekan-rekan bisa siapkan mungkin catatannya juga boleh ya, karena nanti Yosua dan juga nanti pas otomatis juga Miss Intan yang luar biasa tadi ya, yang super glowing tadi, juga akan membagikan tips yang luar biasa pada pagi hari ini. Oke, nah kita akan langsung mulai ya rekan-rekan. Nah, kita akan lihat dulu di sini. Nah, jadi ini tips yang pertama ya, rekan-rekan bisa bisa mulai untuk mencatat juga poin-poin penting ya. Nah, siapa tahu kalau ini kita terapkan, ini bisa membuat jaringan kita ini berkembang dengan sangat luar biasa. Oke, nah, jadi yang pertama rekan-rekan yang terpenting ya, ketika kita ini ingin melakukan yang namanya closing, penting sekali untuk kita itu membangun yang namanya trust atau rasa percaya ya. Ini salah satu faktor yang terpenting ya rekan-rekan, karena ibaratnya kalau hari ini kita membagikan sesuatu hal dan kita mungkin nggak dipercaya sama orang, maka apa yang kita bagikan ini akan terlihat tidak menarik buat mereka, atau jangan-jangan malah mereka ini cenderung punya negative thinking gitu ya. Karena manusia ini lebih cenderung berfokus kepada negative thinking, rekan-rekan. Jadi ini Yusuf ada cerita yang menarik ya. Ini kejadian nyata ya dari salah satu temannya Yosua, dan gini, jadi dia ini sempat ya dikasih sama waktu dia beli nasi campur gitu ya rekan-rekan ya di salah satu perumahan gitu, dia beli. Nah kebetulan pas itu kan pas pagi-pagi hari ya, waktu pagi-pagi hari, dan dia beli dan di situ tiba-tiba si orang yang jual nasi campur ini kasih gitu ya. Dia beli 3 bungkus dikasih tambahan ekstra 1 bungkus ya. Nah, lalu teman Yosua ini berpikir gini ya, harusnya kan kalau normalnya kan orang kan berpikirnya seperti ini. Wah, luar biasa ya dikasih 1 nasi campur gratis, berarti ini berkat lebih ya. Memang orangnya ini baik banget. Tapi enggak rekan-rekan. Teman Yosua ini malah berpikirnya seperti ini. Ah, ini berarti tandanya si bapak yang jualan ini, tandanya dia ini ambil untungnya besar banget. Makanya karena untungnya besar banget, dia kasih 1 tambahan lagi. Nah, jadi intinya orang itu kan kadang suka berpikir negatif gitu ya. Apalagi kalau misalkan si orang ini nggak dipercaya. Nah, pasti apapun yang ditawarkan itu pasti mental gitu ya. Nah, akhirnya nggak terjadi yang namanya proses closing. Nah, jadi penting sekali kita punya yang namanya kepercayaan. Karena begitu kita dipercaya, maka apapun yang kita bawa itu pasti akan jadi hal baik. Mungkin rekan-rekan di sini sering mendengar. Jadi kalau misalkan kita nggak dipercaya, bahwa maaf kata rekan-rekan ya, bahwa emas pun akan dilihat sebagai tai gitu ya. Maaf kata rekan-rekan ya, jangan dibayangkan ya, bahwa emas pun akan kelihatan seperti tai. Kenapa? Karena nggak dipercaya. Tapi sebaliknya, kalau orang dipercaya bahwa hal buruk ya dalam tanda kutip bahwa tai pun akan dilihat sebagai emas. Itu kan karena mempunyai namanya rasa percaya. Jadi ini salah satu faktor yang terpenting ya rekan-rekan. Kalau hari ini kita mau sukses di bisnis HDI ya salah satunya rekan-rekan, maka penting sekali untuk kita tuh mendevelop yang namanya kepercayaan dan juga nama baik. Ini penting. Nah, jadi rekan-rekan kalau kita hari ini kita ingin bisa closing secara efektif, maka salah satu tips utamanya adalah bangunlah kepercayaan dengan orang lain. Dan mungkin kalau sedikit ya, rekan-rekan Yosua mungkin bisa membagikan sedikit saran. Kalau kita berusaha untuk membangun kepercayaan dengan orang lain, membangun nama baik kita, jangan hanya melakukan ke orang-orang yang mungkin kita merasa kita mau ambil keuntungan dari mereka. Contoh misalkan ya ke konsumen, ke rekan kerja kita. Nah, karena rekan-rekan kalau kita hanya berbuat baik, membangun integritas atau nama baik dengan orang-orang yang contoh konsumen atau rekan kerja kita, ini kan hal yang wajar gitu ya. Nah, tapi dalam artian kalau kita membangun rasa percaya atau nama baik ya, lakukanlah ke semua orang. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu ya, hari ini apakah ada di antara rekan-rekan di sini yang akan tahu, next rekan kerja saya aktif berikutnya ini siapa? Pasti kan nggak ada yang tahu ya. Kita nggak pernah tahu siapa orang aktif dalam tim kita berikutnya. Nah, bisa jadi loh, ternyata orang yang mungkin gitu ya rekan-rekan ya, kita salahi, yang mungkin kita perlakukan nggak baik, ternyata dia adalah calon rekan kerja kita sebenarnya. Itu kan, akhirnya nggak jadi bergabung karena apa? Karena kita menyalahi mereka, melakukan hal-hal yang mungkin kurang baik buat mereka. Gitu ya. Nah, jadi karena kita nggak pernah tahu, makanya itu penting sekali kita menabur ke semua orang gitu ya ibaratnya ya. Kita membangun nama baik itu ke setiap orang, membangun rasa percaya juga ke setiap orang. Karena maaf kata ya rekan-rekan, kalau kita bisa berbuat baik ke orang terdekat kita, tapi kita nggak bisa berbuat baik ke orang-orang lain, berarti kan ya sorry kata ya, berarti kan kita bisa dibilang munafik gitu ya rekan-rekan ya. Karena hanya sekedar kita itu berbuat baik ke orang-orang yang menurut kita orang ini menguntungkan saya, maka saya harus berbuat baik kepada mereka.
Nah, tapi bangunlah rasa percaya dan nama baik ini ke semua orang. Karena begitu kita membangun ke semua orang, maka semua orang pun juga mengenal kita sebagai orang yang baik. Jadi ibaratnya kita tuh punya personal branding yang bagus di mata orang-orang. Nah, begitu kita sharing suatu hal, produk ataupun bisnis apapun, maka tingkat percaya orang itu mereka akan menganggap bahwa apa yang kita sharing adalah hal bagus karena kita adalah orang yang punya nama yang baik di hadapan mereka. Seperti itu. Oke. Nah, dan kemudian rekan-rekan, ketika kita berusaha untuk membangun satu relasi, nah, yuk kita tuh berfokus kepada hubungannya, bukan kepada agenda kita apa. Karena mungkin banyak orang ya, termasuk juga Yosua, waktu di awal ya, waktu belum memahami juga bagaimana cara closing seperti ini, banyak berfokus itu kepada agendanya. Pokoknya misalkan nih contoh lagi pengen nawarin produk gitu ya, mungkin ke teman gitu ya. Nah, maka Yosua akan terus cerita seputar produk dan manfaatnya gitu ya. Pokoknya intinya gimana caranya orang ini harus beli. Nah, jadi hanya berfokus kepada agenda kita, tapi nggak berfokus kepada bagaimana sih caranya membangun relasi yang benar-benar tulus, membangun hubungan yang baik. Gitu. Jadi kalau misalkan relasi kita tuh hanya sekedar berfokus kepada apa yang kita bisa dapatkan dari orang tersebut, dalam artian hanya sesuai dengan agenda kita aja. Pokoknya aku pengennya gini, berarti aku cuma sharingnya seperti ini aja. Pokoknya aku pengennya cuma closing, contoh nih, pengen closing paket Propolis Power Pack, maka aku akan jelaskan Propolis, Pollen, Royal Jelly, dan Madu. Ya sisanya nggak usah lah, pokoknya aku fokus ke situ aja. Keuntungan beli paket apa? Ya mungkin hanya seputar paket, tapi kita nggak pernah benar-benar tulus kayak pengen membangun relasi atau mungkin cari kebutuhan dia ini sebenarnya apa, gitu ya. Nah, jadi kalau kita hanya berfokus kepada agenda kita, maka kita ini akan jadi orang yang dalam tanda kutip ya, atau mungkin bahasa Mandarinnya mencekno, menjengkelkan gitu ya, kayak nggak nyeneng banget lah kalau udah sharing gitu kan, karena fokusnya ke agenda kita sendiri. Mungkin Bapak Ibu rekan-rekan juga pernah mengalami. Jadi Yosua sempat ngobrol dengan salah satu teman di perkuliahan dulu ya, di kuliah. Dan orang ini tiap kali ketemu selalu membicarakan tentang dirinya. Nah, jadi ada tuh dalam waktu ngobrol itu cukup lama ya Bapak Ibu rekan-rekan, ada ngobrol 1 jam itu 50 menit itu dia pakai untuk ngobrolin tentang dirinya sendiri. Nah, akhirnya yang terjadi apa? Pasti Yosua ini sebagai yang dengerin kan lama-lama telinganya juga panas ya. Nah, pasti rekan-rekan juga sering ngalamin seperti itu ya. Cerita-cerita sama orang lain, tapi orangnya selalu cerita tentang dirinya sendiri. Lama gitu ya, sampai menyombongkan mungkin juga pencapaiannya apa, sehebatnya dia seperti apa, atau mungkin juga mengeluh dan lain sebagainya. Pokoknya tentang dirinya. Pasti kan kita juga nggak nyaman ya. Nah, itu juga yang terjadi kalau kita melakukan hal seperti itu. Nah, kita akan terkesan menjadi orang yang dalam tanda kutip menjengkelkan gitu ya, karena kita hanya berusaha memanfaatkan orang lain, tapi bukan berusaha untuk membangun rasa percayanya mereka, membangun relasi yang baik dengan mereka. Nah, sekarang rekan-rekan kita akan lihat cara membangun hubungan dengan efektif itu seperti apa. Oke, nah kita bisa lihat sama-sama di sini. Yang pertama, kalau kita mau membangun relasi dengan baik, membangun hubungan yang baik dengan lawan bicara kita, maka lakukan hal yang pertama, mendengarkan. Nah, ini penting karena apa? Hari ini kalau kita mau didengar, kalau kita mau untuk didengar, maka kita harus mau mendengar. Mungkin sudah banyak yang tahu ya golden rule-nya. Kalau kita mau diperlakukan orang lain dengan cara tertentu, maka kita juga harus memperlakukan mereka dengan cara tersebut. Perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Golden rule ya. Jadi kalau hari ini kita juga mau didengarkan, maka kita pun juga harus mau untuk mendengarkan. Ya, kita dengarkan dengan seksama. Karena rekan-rekan, ini Yosua mungkin juga boleh sedikit cerita ya. Nah, jadi saya pun juga rekan-rekan pernah mengalami ya. Jadi pernah sesekali ya di tahun-tahun lalu gitu ya, pernah berkunjung ke salah satu rumah dari konsumen. Kemudian ya pasti ya namanya follow up ya. Sambil follow up kan pasti juga tujuannya juga supaya si konsumen ini bisa repeat order gitu ya. Nah, waktu di situ si konsumen ini cerita panjang lebar rekan-rekan. Jadi waktu aku mau follow up jelasin produk gitu ya, dia ini cerita panjang lebar tentang keluarganya, tentang hobinya, kesibukannya sehari-hari apa, tentang rumahnya gitu ya. Dia cerita panjang lebar, bahkan itu sampai sempat Yosua dengarkan itu tak hitung-hitung sampai 2 jam lebih. Tak dengarkan orang ini cerita gitu ya. Nah, awalnya sempat berpikir, wah kalau seperti ini nggak bakal bisa closing, karena nggak ada waktu buat menjelaskan. Sudah 2 jam lebih dan belum menjelaskan apa-apa. Gitu ya. Nah, tiba-tiba setelah 2 jam berlalu, konsumen Yosua ini selesai bercerita, lalu setelah itu konsumen Yosua ini tanya gitu ya, loh tadi Yosua kesini mau jelasin apa?
Nah, mulai akan dapat kesempatan ya, walaupun sudah terlalu lama gitu kan. Awalnya udah merasa kayak, aduh nggak tahu lah ini udah bisa apa nggak, pokoknya cobalah tak jelasin semaksimal mungkin. Nah, akhirnya yang menariknya rekan-rekan, waktu tak jelaskan, waktu kemudian tak jelaskan gitu ya beberapa produknya, terus tiba-tiba konsumen itu langsung tanya, loh, paket yang lagi ada sekarang apa? Yang lagi promo apa? Mungkin boleh coba ini dilihatin paket-paketnya. Nah, lalu ya pasti langsung tak liatin gitu ya rekan-rekan ya. Oh ya ini Bu paket-paketnya. Terus setelah itu yang terjadi adalah si konsumen Yosua ini langsung gini, oke deh, aku mau ambil paket ini sama paket ini. Langsung ya nanti tolong segera diproses ya. Jadi luar biasa ya rekan-rekan ya. Benar-benar kayak di luar pikiran gitu ya. Waktu Yosua ini coba untuk mendengarkan walaupun mungkin topiknya agak kesana kesini gitu ya. Nah, tapi ternyata ketika mereka ini dengarkan dan waktu kita sharing, mereka pun juga akan mendengarkan. Ya, dan mereka akan justru malah punya minat yang lebih besar ketika apa yang mereka sharing itu didengarkan. Gitu. Karena orang kalau ya contoh seperti kita lah, kalau kita berbicara dan kita didengarkan oleh orang lain dan orang itu benar-benar memperhatikan gitu loh. Benar-benar dia pasang mata memperhatikan apa yang kita sharingkan. Pasti kan kita akan merasa, wah aku dihargai ya. Apa yang tak sharingkan ini ternyata dihargai. Tuh, nah, begitu orang lawan bicara kita ini balik sharing, pasti kan kita juga akan dengarkan secara seksama kan. Kita akan benar-benar perhatikan apa yang mereka sharingkan. Terjadi timbal balik positif. Seperti itu. Nah, jadi ini salah satu rule yang penting ya, aturan yang penting kalau kita mau bangun rasa percaya, maka salah satunya adalah dengan kita berusaha untuk mendengarkan dulu. Dan yang menarik rekan-rekan, ketika kita mendengarkan, salah satu yang menarik, kita kan juga bisa melihat kebutuhan mereka ini apa. Ya, misalkan dengan mereka sharing tentang pekerjaannya. Kita kan jadi tahu ya kondisi ekonominya seperti apa. Atau sharing tentang keluarganya, beberapa keluarganya yang lagi sakit mungkin. Kita jadi tahu beberapa orang-orang yang mungkin orang-orang terdekatnya yang sakit. Nah, kalau kita tahu informasi-informasi ini kan memudahkan kita untuk bisa closing ya. Nah, misalkan nih ada keluarganya yang lagi sakit gitu kan, kita bisa tawarkan produk tertentu yang bisa membantu keluarganya ini. Nah, jadi ibaratnya apa yang kita sharingkan ini bisa lebih terstruktur, bisa lebih jelas tujuannya. Dibandingkan kalau kita nggak mendengarkan, kita hanya sharing sekedar pokoknya apa yang kita mau sharingkan. Itu pasti akhirnya nggak sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, jadi ini salah satu pentingnya ya. Begitu kita mendengarkan, kita jadi memahami kebutuhan mereka ini sebenarnya apa. Nah, berikutnya kita lihat lagi. Yang kedua, tunjukkan perhatian, berikan perhatian. Nah, ini juga penting. Karena fakta yang menarik hari ini ya, yang Yosua lihat ya, dari banyaknya keluarga-keluarga hari ini ada ya, contoh lah, kita bisa katakan pasangan suami istri lah. Ternyata banyak sekali loh, apalagi yang sudah usia pernikahannya sudah lama ya, itu banyak sekali suami atau istri yang sudah sangat jarang memberikan perhatian ke pasangannya. Betul ya, pasti ini semua setuju lah sama Yosua. Karena sudah terbiasa gitu kan, sudah sering ketemu tiap hari. Bahkan dulu yang awal-awal pernikahan ya, lihat wajahnya itu bahkan lihat malaikat gitu kan tiap bangun tidur. Tapi kalau sudah mulai 5 tahun, 10 tahun, lihat wajahnya tuh kayak udah bosen gitu ya. Kayaknya udah kalau tiap pagi nggak usah lihat-lihatan lah. Jadi sudah bilang mood gitu ya. Nah, perhatian pun juga pastinya sudah sangat berkurang. Tuh. Nah, jadi orang itu sejujurnya mereka tuh suka sekali kalau diberikan perhatian. Nah, jadi ini salah satu triknya, kita bisa tunjukkan perhatian. Entah ya, tanyakan kabarnya, keluarganya mungkin seperti apa, gitu ya. Kita tunjukkan perhatian. Dan benar-benar perhatian yang tulus ya rekan-rekan ya. Bukan cuma sekedar perhatian-perhatian asal-asalan, cuma sekedar tanya gitu ya. Tapi benar-benar tulus. Jadi kalau misalkan nih, kita tanyakan nih kabarnya, kesehatannya gimana. Terus orang itu ternyata lagi sakit. Ya kita kasih perhatian. Kita tanyakan mungkin kondisinya seperti apa, sudah ke dokter atau belum, keluhannya gimana. Jadi benar-benar kayak menunjukkan bahwa kita ini pay attention, kita memperhatikan apa yang mereka sedang alami hari ini. Bahkan kalau kalau memungkinkan, kita bisa mungkin berikan perhatian lebih buah misalkan kalau perhatikan. Nah, timbullah first impression yang baik. Timbul kesan pertama yang baik di mata rekan kita ataupun juga konsumen kita. Ini akan membuat orang yang kita hubungi gitu yang kita sedang bangun relasi itu akan benar-benar menganggap kita ini benar-benar punya percaya yang tinggi ke kita. Mereka merasa diperhatikan.
Gitu ya. Nah, jadi ini salah satu juga penting sekali ya kita berikan perhatian. Ya, dan Yosua yakin kok rekan-rekan, semua orang itu suka kalau diperhatikan. Walaupun mungkin kesannya agak cuek-cuek gitu ya, mungkin agak sosokan, nggak butuh gitu ya, tapi dalam hati mereka tuh mereka mau diperhatikan kok. Oke, yang ketiga, berikutnya adalah pujian atau penghargaan. Nah, jadi ini juga sama ya, sama seperti perhatian juga. Setiap orang itu juga suka dipuji dan dihargai. Persis juga sama seperti kalau kita kasih perhatian, kadang juga ada loh orang yang diberikan pujian, diberikan penghargaan itu, mereka sok-sok dingin gitu kan. Ah, enggak lah, gitu mungkin atau wajah-wajah datar. Tapi itu ya suatu berani jaminnya, dalam hati terdalamnya, di lubuk hati terdalamnya itu tersentuh pasti. Pasti luluh kalau dikasih perhatian. Gitu ya. Nah, jadi jangan takut walaupun mungkin orangnya, "Ah, Yosua buat apa? Orangnya lo cuek, orangnya lo dingin dikasih perhatian." Gak apa-apa, kasih aja. Toh juga kita memberikan perhatian atau pujian, itu kan gratis ya. Kita lo ngomong ini lo nggak bayar gitu kan. Nah, jadi gratis dan kalau efeknya bisa besar ya why not gitu ya. Kenapa nggak kita lakukan? Gitu. Nah, jadi kita bisa berikan pujian karena pada dasarnya setiap orang siapapun pasti suka dipuji dan juga dihargai. Nah, eee apalagi gini rekan-rekan, kalau hari ini kita juga mau untuk dihargai orang, seperti golden rule tadi ya, kita pun juga harus menghargai orang lain. Begitu kita menghargai orang lain, maka kita pun juga akan dihargai. Seperti itu. Oke, nah jadi 3 hal ini yang nanti Bapak Ibu rekan-rekan bisa lakukan untuk membangun relasi yang baik. Dan Yosua yakin, begitu 3 hal ini kita lakukan, maka orang yang kita sharingkan, itu mungkin yang kita sedang membangun kedekatan ya, mereka ini eh, pasti akan benar-benar timbul rasa percaya sama kita. Gitu. Karena rasa percaya itu dimulai ketika kita menjadi orang yang menyenangkan. Dan 3 hal ini akan membuat kita menjadi orang yang menyenangkan. Oke. Nah, sekarang kita mau lihat ke tips yang kedua. Ini yang pertama ya, build trust, bangun rasa percaya. Oh, oke, sebentar. Rekan-rekan, jadi ini sedikit sharing tambahan ya. No relation, no transaction, no business. Kalau kita tidak membangun relasi yang baik, kita nggak punya hubungan yang baik, maka jangan bermimpi untuk kita bisa dapat transaksi ya, dapat bisa closing gitu ya. Nah, kalau udah ada namanya closing, maka kita pun juga nggak ada yang namanya bisnis. Bisnisnya pun juga akan mengalami stagnasi. Oke. Sebentar rekan-rekan ya. Sebentar. Oke. Nah, jadi ibaratnya ya Bapak Ibu rekan-rekan, kalau misalkan seperti inilah. Ada seorang laki-laki nih, suka sama seorang perempuan, lalu ditembak gitu ya. Belum kenal, belum deket, langsung ditembak. Kira-kira responnya gimana? Pasti akan ditolak mentah-mentah kan. Ini laki siapa tiba-tiba datang, nggak ada angin, nggak ada hujan, terus langsung nembak. Pasti akan ditolak mentah-mentah gitu kan. Karena nggak mengenal, nggak ada yang namanya pengenalan gitu kan. Tapi beda kalau misalkan si laki-laki ini sudah kenalan cukup lama, sudah tahu dia adalah orang yang baik gitu kan. Begitu dia ini nembak si perempuan ini, pasti paling enggak ya, enggak mungkin langsung ditolak pasti. Walaupun enggak suka pun enggak mungkin langsung ditolak. Pasti akan bilangnya apa? Tak pertimbangkan dulu. Enggak mungkin langsung ditolak gitu kan. Nah, tapi juga pastilah kalau punya relasi yang baik, kedekatannya bagus, tingkat closingnya gitu ya, kalau nembak cewek pasti juga lebih tinggi. Oke, nah ini cuma sedikit ya, sedikit intermezzo aja ya, apalagi buat yang masih muda mungkin ya, kalau butuh tips closing ini juga bisa diterapkan. Oke, nah kita akan masuk ke yang tips yang kedua ya. Jadi setelah kita punya build trust, yang kedua apa? Kita bisa building needs. Kita bangun kebutuhannya mereka. Nah, seperti yang tadi kita lihat ya, banyak orang itu sebenarnya nggak suka mendengarkan, mereka lebih suka berbicara. Naluri dari setiap manusia itu lebih suka sharing, dia lebih suka bicara daripada dia harus mendengarkan. Nah, jadi kalau biasanya kalau sudah ngerumpi-ngerumpi gitu ya, pasti kan lebih suka itu dia membicarakan apa yang dia alami gitu kan, daripada harus mendengarkan sharing dari orang lain, membicarakan kebutuhan sendiri. Tapi kalau untuk disuruh untuk memahami orang lain itu kayak kesannya, aduh males ah, ngapain sih aku harus pahami kebutuhan orang lain. Yang penting itu cerita itu kan, dia cerita masalahnya apa. Jadi orang nggak suka mendengarkan, tapi lebih suka berbicara. Nah, tapi Bapak Ibu rekan-rekan, kalau hari ini kita mau building needs, kita mau bangun kebutuhan mereka, maka salah satu caranya adalah kita harus menjadi seorang konsultan. Bertindak sebagai seorang konsultan, bukan seorang penjual. Maksudnya apa? Nah, kalau kita nih, misalkan mungkin rekan-rekan yang sering melakukan konsultasi gitu ya, pasti sebagai seorang konsultan, yang dilakukan kan dia nggak langsung ngomong duluan kan. Seorang konsultan ini pasti akan dengarkan dulu. Dia akan dengarkan dulu masalahnya apa, kebutuhannya apa,
lalu dia akan coba untuk tanyakan gitu ya, dia coba untuk gali-gali dulu masalahnya seperti apa gitu kan. Nah, jadi konsultan ini pasti akan mendengarkan dulu. Dia akan coba dengarkan secara seksama. Begitu sudah selesai sharing, sudah selesai menjelaskan semua, baru setelah itu konsultan ini akan mulai memberikan solusinya. Solusinya seperti ini loh. Ini yang harus dilakukan. Gitu kan. Nah, setelah itu baru si orang yang berkonsultasi ini bisa melakukan apa yang dikonsultasikan. Nah, ini yang harusnya kita lakukan kalau kita mau meningkatkan chance kita untuk bisa melakukan closing, probabilitas closing kita, maka kita bertindak sebagai seorang konsultan. Kita dengarkan dulu kebutuhan mereka apa. Kita cari tahu dulu kebutuhan mereka apa. Bukan seperti seorang penjual ya. Kalau penjual itu gimana? Penjual itu nggak pernah tahu kebutuhan orang yang dijualin itu apa, langsung ditawarkan gitu ya. Langsung ditawarin produk. Pokoknya semua dijelasin, ditawarin. Sampai ketemu yang paling cocok. Nah, jadi inilah salah satunya kenapa kalau kita bertindak sebagai seorang penjual, maka kita akan mengalami banyak penolakan. Tapi kalau kita masuk sebagai seorang konsultan, kita mendengarkan kebutuhan mereka, kita cari tahu apa sih yang paling mereka butuhkan. Maka tingkat closing kita rekan-rekan itu akan jauh lebih tinggi. Karena kita paham kebutuhan mereka, jadi begitu kita tawarkan, ya ini akan jadi solusi. Solusi dari kebutuhan mereka apa. Oke, nah sekarang kita akan lihat, untuk building needs ini caranya seperti apa. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa mencatat ya. Yang pertama, mulai dari mengajukan pertanyaan. Nah, ya pasti ya untuk kita bisa mendengar apa yang mereka alami, kita harus ajukan dulu pertanyaan untuk mereka bisa jawab, untuk mereka bisa ceritakan gitu ya. Nah, untuk mengajukan pertanyaan ini, rekan-rekan kita bisa mengacu dari piramida kebutuhan dari Abraham Maslow ini. Nah, kita bisa lihat ya, ini adalah piramida kebutuhan dari setiap manusia, dan kebutuhan dasarnya itu ada di paling bawah. Ya, yaitu kita bisa bilang kebutuhan fisiologis. Nah, kita bisa tanyakan step by step rekan-rekan ya. Dari yang paling bawah dulu kita gali kebutuhan mereka yang paling dasar. Nah, jadi misalkan nih, kita gali di bagian fisiologisnya. Nah, kebutuhan dasar dari setiap manusia ya, kebutuhan yang harus mutlak terpenuhi. Seperti makanan, minuman, tidur, kesehatan, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa tanya beberapa hal. Misalkan nih, contoh aja rekan-rekan. Nah, kita bisa tanyakan seperti, anaknya sekolah di mana? Nah, kenapa? Karena biasanya orang tua kan kalau sudah ngomongin masalah anak, pasti dikasih yang paling baik kan. Ya, apalagi kalau misalkan mampu berikan sekolah yang paling bagus, pasti dikasih yang paling bagus. Tuh, jadi ini bisa jadi standar. Kalau kita tanya anaknya sekolah di mana, nah, begitu si dia ini orang tuanya ini jawab sekolah di sini. Nah, kita tuh bisa tahu kira-kira kondisi ekonomi keluarganya itu seperti apa kurang lebihnya dari sekolah anaknya. Itu kurang lebih kita bisa tebak rekan-rekan. Kalau misalkan ternyata sekolahnya di sekolah internasional, berarti mungkin secara pendapatan atau kondisi ekonominya lah sudah bagus banget mungkin. Itu kan nggak kurang-kurang mungkin secara kondisi ekonomi. Pasti kalau seperti ini, kebutuhan fisiologisnya ini pasti sudah terpenuhi. Nah, jadi kita bisa masuk ke cari tahu kebutuhan yang lainnya. Nah, tapi kalau ternyata kurang oke ya, mungkin bisa jadi kebutuhan dia butuhkan ini adalah fisiologis, pendapatan tambahan, mungkin gitu ya, yang bisa membantu kondisi ekonomi mereka. Nah, atau mungkin kita bisa tanyakan kerjanya apa. Atau kalau mungkin kita punya kenalan seorang mahasiswa gitu ya, yang jelas-jelas belum kerja. Nah, kita bisa tanyakan, misalkan, loh, orang tua sibuk apa di rumah? Kerjakan apa di rumah? Misalkan seperti itu. Jadi kita bisa menggali kan, kira-kira kondisi mereka ini keluarganya seperti apa. Nah, kita bisa lihat kebutuhan dari fisiologisnya ini, kira-kira mereka butuh nggak di bagian fisiologis ini. Nah, lalu yang kedua, kita bisa lihat dari rasa aman. Rasa aman itu berbicara tentang stabilitas ekonomi. Itu jadi secara keuangan mereka sudah stabil. Nah, kalau misalkan seperti ini, yang mereka kejar itu kan adalah rasa aman tadi. Jadi nggak ada naik turun pendapatan enggak, tapi mereka punya keamanan secara pendapatan. Nah, kalau untuk menggali seperti ini, apa yang kita bisa ajukan pertanyaannya? Nah, misalkan ya rekan-rekan, kita bisa tanyakan hal-hal yang di luar kebutuhan utamanya mereka. Contoh, hal-hal yang sifatnya extension ya, yang mungkin orang butuh tapi bukan segalanya. Misalkan kita bisa tanya, Bu, Ibu setelah pandemi ini kira-kira ada rencana liburan mau kemana, Bu? Nah, ini kan sebenarnya liburan ini kan bukan hal yang ibaratnya bukan hal yang paling penting ya, bukan yang dasar, yang utama. Tapi dari destinasi liburan ini kan sebenarnya juga bisa menentukan kondisi ekonomi mereka seperti apa, sudah aman atau belum. Kalau mungkin kondisi ekonominya sudah sangat-sangat aman, pasti mereka kan akan memilih liburan ke tempat-tempat yang lebih
wow, itu kan yang lebih mewah gitu kan, yang mungkin lebih jauh ke luar negeri mungkin. Nah, tapi kalau misalkan nih, waktu ditanya, "Mau liburan kemana?" Nah, mungkin bagi yang Surabaya gitu ya, "Oh, enggak jauh-jauh kok, cuma mau ke Malang aja." Nah, bisa jadi mungkin dari destinasinya ini mungkin kita bisa ambil kesimpulan kalau, kondisi ekonominya ini mungkin sudah tercukupi, tapi secara rasa aman masih belum dapat. Itu kan. Nah, jadi kita tahu, oh berarti belum punya stabilitas ekonomi. Tapi kalau bilangnya, wah ini sudah sampai ke luar negeri, mau rencana pengen ke Jepang gitu misalkan. Nah, berarti ini mungkin kondisi secara ekonominya sudah ada di titik stabil gitu ya. Nah, kita bisa gali kebutuhan yang lain. Nah, tapi kalau misalkan ternyata belum stabil, ya kita bisa mungkin kita bisa masuk ke kebutuhan, kita jelaskan tentang bagaimana bisnis jaringan ini bisa punya potensi pendapatan yang stabil, punya stabilitas ekonomi yang bagus gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita bisa gali dari sisi kebutuhan sosialnya. Nah, sosial ini kan lebih ke kerinduan setiap manusia itu untuk punya kedekatan dengan orang lain, membangun relasi, bersosialisasi dengan orang lain. Nah, ini kalau misalkan seperti ini, kita mau gali, rekan-rekan kita bisa mulai dengan bercerita. Kita bisa ceritakan, bagaimana sih di bisnis ini kita bisa ngebantu orang lain, bisa ngebantu, orang-orang di sekitar kita dari sisi kesehatan atau mungkin dari sisi ekonomi gitu ya. Kita bisa cerita, misalkan kita cerita, "Wah, aku ini bersyukur banget loh, kemarin ya ada salah satu, salah satu temanku itu dia kena Covid kan, dia sempat positif Covid satu keluarga, dan dia ini tanya ke aku rekomendasi produk yang bagus apa. Lalu kan ya tak sharing-kan ya produk HDI ini ke mereka. Nah, begitu dia beli, terus dia konsumsi selama 2 minggu, ternyata yang awalnya positif, terus kemudian 2 minggu berikutnya jadi negatif loh. Dan dia tuh bilang, "Wah thank you banget ya Yos, kamu sudah sharing-kan, produk ini. Nah berkat kamu sharing produk ini, keluargaku sekarang juga sudah, sembuh ya, sudah sembuh, sudah nggak lagi, ngalamin kayak dulu sesak nafas dan lain sebagainya tuh sudah berkurang jauh Yos." Nah, jadi ini kan kayak ibaratnya kita sudah ngebantu orang lain gitu ya. Nah, kita bisa sharing rekan-rekan. Jadi aku senang banget dengan aku ada di bisnis ini, aku ini bisa bantu kesehatan orang lain. Atau mungkin kita bisa sharingkan hal-hal lain yang terkait dengan bisnisnya. Bagaimana kita bisa membantu perekonomian dari rekan kerja kita lewat bisnis HDI ini. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal sosial ya, bagaimana kita bisa menjadi dalam tanda kutip ya, kita bisa menjadi berkat lah ya, Bapak Ibu, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain lewat bisnisnya, lewat produknya, kita bisa sharingkan. Nah, setelah itu kita boleh tanyakan, nah, kira-kira loh, Ibu kira-kira kalau misalkan, Ibu bisa ada di suatu bisnis yang bisa ngebantu banyak orang, kira-kira gimana menurut Ibu? Pasti menarik sekali ya. Nah, kita bisa gali kebutuhannya dia, bangun minatnya dia, gitu ya. Nah, oke, itu yang untuk sosial. Lalu apalagi? Mungkin dari sisi penghargaan, kita juga bisa gali juga. Kita bisa ceritakan juga bagaimana di bisnis ini tuh ada banyak sekali loh orang-orang yang bisa dapat penghargaan. Ya entah itu recognition, mendapatkan trip-trip gratis, ya atau mungkin cash award. Ini kan adalah penghargaan-penghargaan yang HDI berikan ya bagi kita-kita. Nah, itu sebenarnya kita bisa penghargaan-penghargaan ini kita bisa sharingkan untuk membangun minat mereka bahwa oh ternyata hebat sekali ya di bisnis ini, ternyata aku bisa dapat penghargaan ya luar biasa banget ya. Nah, kita gali penghargaan tadi. Kita bisa cerita juga. Contoh nih misalkan di HDI One itu kan ada banyak majalah ya. Majalah-majalah yang ada nih orang-orang yang punya pencapaian dan recognition yang dapat cash award. Nah, itu kita bisa ceritakan. Wah, ini luar biasa banget ya. Ini loh salah satu mungkin rekan kerja kita nih mungkin. Salah satu rekan kerjaku ini, dia ini hebat banget di bisnis ini dia dapat penghargaan, dapat cash award atau dapat trip gratis atau mungkin dapat recognition. Kita bisa ceritakan. Nah, terus mungkin kita setelah itu kita bisa tanyakan gitu ya. Nah, kira-kira nih Ibu, kalau Ibu bisa dapat penghargaan seperti ini Bu, bahkan Ibu ini menarik ya Bu ya, bisa masuk majalah ya. Ini kan pasti akan menarik sekali ya Bu. Nah, kita bisa gali-gali dari situ untuk kebutuhan akan penghargaan ini. Karena setiap orang itu pasti juga mau kok dihargai. Mereka kalau secara ekonomi sudah stabil, sosial mereka juga punya, pasti mereka ini akan haus untuk mendapatkan penghargaan, pengakuan gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa tekankan, kita bisa sharingkan ke eh, orang-orang ini ya, yang kita mau closing ya, kita mau ajak mungkin ke bisnisnya. Nah, berikutnya yang terakhir, kalau penghargaan pun mungkin sudah ada, kita bisa mulai gali ke aktualisasi diri. Nah, jadi kita bisa ceritakan bagaimana di bisnis ini itu banyak sekali loh orang-orang yang sudah menjadi pembicara nasional. Nah, aktualisasi diri ini kan berbicara tentang pengakuan ya. Mereka diakui di depan khalayak banyak. Itu kan, mereka mendapatkan pengakuan dari orang lain. Seperti itu. Nah, jadi kita bisa ceritakan, Bu luar biasa banget loh. Hari ini ya banyak sekali
leader yang luar biasa ya, yang dulu awalnya secara latar belakang ya ada Bu, banyak banget, yang ada yang mahasiswa, ada yang tukang becak Bu, ada yang juga lulusan SMA, tapi sekarang Bu, mereka-mereka ini jadi orang-orang hebat Bu, bahkan jadi pembicara-pembicara nasional yang membawakan sesi itu bukan hanya ke ratusan orang Bu, tapi bahkan ribuan orang, puluhan ribu orang bahkan Bu. Dan banyak dipanggil-panggil di perusahaan-perusahaan besar juga loh Bu. Menarik banget ya Bu bisnisnya ya. Nah, ini kan kita membangun aktualisasi dirinya mereka, sehingga mereka ini merasa, wah ini hebat ya, berarti aku pun juga bisa seperti itu ya, bisa ngisi-ngisi acara-acara juga ya, aktualisasi dirinya mereka bisa dapat ya, mereka bisa mulai bayangkan. Nah, kita bisa bilang gini, sambil dipicu gitu rekan-rekan ya, kita bisa bilang, Bu bayangkan Bu, kalau misalkan Ibu ini bisa ada di posisi ini Bu, pasti kan akan terlihat sangat hebat Bu. Ibu bisa bawakan sesi Bu, Ibu bisa bagikan ke orang banyak Bu. Wah ini pasti hebat banget Bu. Nah ini berbicara tentang aktualisasi diri. Oke, nah ini beberapa hal yang bisa kita pakai rekan-rekan untuk membangun kebutuhannya dia. Untuk kita bisa cari tahu apa sih sebenarnya yang paling mereka butuhkan. Nah, setelah kita mengajukan pertanyaan, lalu yang kedua, kita bisa lakukan ini, mendengarkan untuk memahami kebutuhan mereka. Nah, setelah kita ajukan pertanyaan, mereka kan pasti jawab ya. Nah, begitu mereka jawab, kita dengarkan dulu. Kita dengarkan respon mereka gimana, kita berusaha untuk pahami dulu kebutuhan mereka apa, dengarkan jawaban dan juga pendapat-pendapatnya mereka. Seperti itu. Sehingga kita jadi tahu, oh ternyata ini loh kebutuhan mereka. Ternyata mereka ini ada butuh di hal seperti ini. Ternyata ini yang jadi problema mereka, yang jadi kebutuhan mereka seperti ini. Nah, begitu kita tahu kebutuhannya, yang ketiga kita bisa memberikan open mind. Nah, kita bisa yakinkan lagi ke mereka. Kasih open mind, yakinkan ke mereka bahwa di HDI ini adalah solusi yang tepat buat mereka. Kalau apa yang mereka butuhkan itu semua sudah ada di HDI. Nah, kita jelaskan, misalkan mereka butuh stabilitas, kita jelaskan bagaimana potensi pendapatan di HDI ini bisa stabil. Ketika kita membangun network, membangun jaringan, maka potensi pendapatan itu akan stabil. Bahkan bukan hanya stabil, tapi relatif naik. Ya, begitu jaringannya akan berkembang, maka semakin besar jaringan kita, pendapatannya akan semakin besar, Bu. Nah, jadi ada rasa keamanan, stabilitas ekonomi. Itu ya. Atau ya seperti tadi ya, penghargaan, kita jelaskan bagaimana mereka bisa achieve penghargaan itu. Nah, seberapa mudah sih untuk mereka bisa achieve? Contoh nih, Ibu bisa achieve Diamond Leader. Diamond Leader ini Bu hanya butuh 5 orang rekan kerja. Sedikit banget ya Bu, hanya 5 orang loh Bu. Nggak perlu banyak, cukup 5 orang aja. Nah, kita yakinkan bahwa di bisnis ini adalah jawaban yang tepat buat mereka. Jawaban yang tepat untuk menjawab setiap kebutuhan mereka. Nah, setelah itu juga jangan lupa rekan-rekan kita yakinkan bahwa mereka pun juga bisa meraihnya. Mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit saran dari Yosua, Bapak Ibu rekan-rekan bisa sering-sering untuk dengarkan ya video-video yang ada di YouTube, atau mungkin berlangganan VIP. Nah, VIP BEC gitu ya, di Billionaires Education Center, aplikasi pembelajaran kita. Nah, dengarkan aja, sering-sering untuk gali-gali ilmu, tambah-tambah ilmu. Gitu ya, lakukan 3M rekan-rekan. Ini kan salah satu yang sangat penting ya di bisnis HDI ya, yang mempengaruhi pertumbuhan jaringan kita. Lakukan 3M, membaca buku, sering-sering mendengarkan CD, ataupun juga bisa dari BEC, bisa dari YouTube. Nah, kita sering-sering tambah-tambah ilmu ya, menyimak hal-hal baru, dan juga mengikuti setiap pertemuan yang ada. Nah, ini luar biasa. Di sini sudah ada 114 orang yang mau mengikuti pertemuan. Sudah melakukan salah satu langkah dari 3M ya. Luar biasa banget. Nah, jadi dengan kita semakin memperbanyak ilmu tadi, otomatis kemampuan open mind kita juga akan jauh lebih hebat. Oke, nah begitu kita sudah bisa melakukan open mind, maka kita juga sudah meyakinkan ke mungkin entah ke prospek kita atau konsumen kita bahwa ini loh yang dia butuhkan itu sudah terjawab semua di HDI. Seperti itu. Nah, sekarang Bapak Ibu rekan-rekan kita akan masuk ke tips berikutnya. Tapi ini Yosua akan minta tolong ya kepada Miss Intan untuk menjelaskan. Kenapa rekan-rekan? Karena Miss Intan ini adalah salah satu rekan yang Yosua tahu ya, dan luar biasa leader yang sangat hebat. Dan kalau bicara tentang closing, wah Miss Intan ini sudah nggak ada duanya lah. Sudah expert untuk masalah meng-closing ya. Jadi nanti Bapak Ibu rekan-rekan akan langsung belajar dari ahlinya. Oke, thank you banget ya Yosua. Nah, ini benar banget yang dikatakan Yosua tadi ya. Jadi kita harus VIP channel ya yang akan membuat bisnis kita jauh lebih cepat gitu ya. Oke, nah tadi kan udah sempat membahas untuk
building trust dan juga untuk building needs, menimbulkan kebutuhan gitu ya. Nah, lalu selanjutnya, langkah selanjutnya apa? Mungkin kan tadi awalnya nggak ada ya kebutuhan dari konsumen gitu ya. Jadi kalau nggak ada, benar ditimbulkan dulu gitu ya. Setelah menimbulkan, nah sekarang saatnya kita memberi solusi. Nah, tapi setelah kita tadi udah deket sama orangnya gitu ya, terus kita juga udah dipercaya, alias biasanya kalau kita dipercaya itu apa? Kita udah istilahnya tuh akrab dengan orangnya, kita udah tahu kayak cerita-ceritanya, akhirnya apa? Kita tahu apa kebutuhan orang itu dan kita bisa memberi solusi yang tepat gitu ya akhirnya ke orang tersebut seperti itu. Nah, jadi akan jauh lebih jitu ya karena istilahnya tuh obatnya itu pas gitu. Oke ya. Nah, jadi sekarang apa sih yang kita perlukan saat kita itu masuk ke tahap untuk memberi solusi gitu ya kepada rekan-rekan kita. Nah, jadi yang pertama adalah dari mindset kita. Nah, jadi ini sangat penting banget ya menurut saya karena yang sangat membantu saya benar-benar saat menjalankan bisnis HDI. Nah, ini bahkan bukan terjadi di saat saya awal aja di bisnis HDI gitu ya. Bahkan di tengah-tengah perjalanan dan sampai hari ini saya tetap masih belajar untuk mengembangkan mindset yaitu untuk membantu gitu ya. Istilahnya bukan hanya untuk apa ya, kepentingan kita pribadi gitu ya. Nah, jadi contoh nih misalnya jangan sampai nih di saat kita men-sharingkan solusi ke seseorang itu terkesan seperti istilahnya itu untuk kita gitu ya istilahnya ya. Bahkan itu dari gaya berbicara kita. Kadang saya pernah menemui ada beberapa tipikal orang yang bilang, wah saya orangnya nggak suka nih kalau ngomong manis-manis, terus saya dibilang penjilat lah apalah gitu ya. Nah, terus saya ibaratnya mereka itu bahkan nggak mau untuk mengatakan kata-kata yang positif gitu ya. Ibaratnya langsung bilang, ya udah deh kayak gini aja supaya ibaratnya ya supaya aku dapat poinnya dan sebagainya misalnya kayak gitu. Jadi menggunakan kata-kata yang walaupun mereka bilang enggak aku nggak bermaksud buruk kok gitu, tapi dengan gaya bahasa yang menunjukkan bahwa yang kita lakukan itu adalah tujuannya itu malah untuk kita pribadi. Nah, itu yang akhirnya membuat apa? 90% orang itu istilahnya menolak karena apa? Rata-rata orang tuh skeptis ya seperti yang dikatakan Joshua tadi ya. Ibaratnya orang berniat baik aja orang tuh bisa negatif thinking gitu kan istilahnya. Jadi istilahnya kita bisa menghindari dengan bahkan bahasa kita. Kita bisa tempatkan ibaratnya saat kita memberi solusi adalah yang terbaik untuk konsumen maupun rekan kerja kita. Seperti itu. Jadi benar-benar kita terutama juga selain dari pembahasan itu kan berawal dari mindset kita ya. Jadi mindset kita harus benar-benar bukan apa yang istilahnya bisa kita dapatkan ya seperti lagu anak Garuda gini. Jadi bukan apa yang bisa kita dapatkan tetapi apa yang kita bisa berikan gitu ya kepada konsumen kita atau itu rekan kerja kita gitu istilahnya. Jadi benar-benar istilahnya kita ibarat kata misalnya konsumen kita nih mengeluarkan 1, kita bisa memberikan benefit itu 5 gitu ya. Jadi misal kayak kita bisa tambahkan benefit-benefit apa yang dia bisa dapat. Jadi di saat kita berbicara dengan konsumen kita ataupun rekan kerja kita, kita selalu fokus menambahkan benefit yang dia dapatkan. Jadi dia benar-benar merasa yang namanya apa, nggak istilahnya tidak dirugikan gitu istilahnya di bisnis ini. Seperti itu ya teman-teman semuanya. Nah, lalu yang kedua adalah dengan fokus menjawab yang menjadi kebutuhan mereka gitu ya istilahnya. Nah, fokus menjawab kebutuhan mereka itu seperti apa sih? Nah, saat kita men-sharingkan sesuatu gitu ya, atau biasanya kalau kita presentasi, kita memberikan sharing dan sebagainya. Terkadang saat kita presentasi, contoh nih kita presentasi sampai di produk, terus orangnya tuh tanya gitu ya. Nah, orangnya tuh mulai bilang kayak, oh kalau misalnya ini kan keluarga saya ada yang diabetes nih. Nah, itu kalau boleh tahu boleh nggak sih sebenarnya pakai produknya ini gitu ya. Nah, terus kebanyakan orang karena terlalu fokus dengan apa yang ingin dia sampaikan, dia bisa bilang seperti ini. Oke, sebentar ya, nanti akan saya jawab di akhir, saya jelaskan dulu ini presentasinya. Nah, jangan ya. Jadi kita benar-benar harus yang namanya apa? Tujuannya itu closing ya. Jadi ibaratnya kalau misalnya orangnya udah tanya produk gitu misalnya di tengah jalan kita sharing. Nah, kita berhenti dulu, kita benar-benar jelaskan dulu gitu ya. Jadi kita jawab dulu kebutuhannya dia. Nah, siapa tahu dia udah tertarik, oh ya, berarti ini produknya oke ya dan sebagainya, terus dia mau coba. Nah, kita closing dulu. Gitu. Jadi kita langsung tutup gitu ya. Kita closing, kita jawab dulu kebutuhan mereka. Karena kalau mereka itu bertanya ataupun mereka itu mungkin memberikan keberatan, itu adalah bukti bahwa mereka itu tertarik, entah itu dengan produk kita maupun dengan bisnis kita. Jadi kita benar-benar harus mengclosingnya dulu gitu ya. Nah, tapi setelah kita mengclosing gitu ya, setelah kita mengclosing, kita jangan lupa untuk melanjutkan gitu ya, melanjutkan ke
penjelasan bisnisnya dan sebagainya gitu sampai sampai akhir gitu ya. Tapi tetap kita harus jawab dulu kebutuhan mereka karena di situ kita udah kelihatan tuh, oh dia tertariknya di sini gitu ya. Waktu kita ngobrol mungkin tentang produk dia langsung jawab gitu kan. Dia langsung tanya, dia langsung memberikan keberatan dan sebagainya. Nah, itu kita langsung berikan solusinya dulu gitu ya. Nah, terus di titik kita menjelaskan ini yang perlu saya tekankan adalah kita perlu mempelajari untuk saat kita menjelaskan. Yang pertama jangan terlalu kecepatan dan yang kedua juga jangan terlalu lambat ya gitu ya. Jadi gimana sih? Jadi kita saat berbicara apalagi mungkin dengan orang yang lebih senior dengan kita, itu kita berikan jeda. Jadi misal kita berbicaranya itu dengan nada bawah dan dengan jeda gitu ya istilahnya. Karena saya banyak mendapati ya, terutama mungkin anak-anak milenial juga, termasuk saya sendiri dulu itu kalau berbicara benar-benar kayak kereta gitu ya, kayak kereta dan ngegas banget gitu ya istilahnya. Jadi kayak apa ya? Benar-benar kecepatan tinggi gitu istilahnya. Nah, jadi kadang-kadang diperlukan saat kita berbicara itu juga memperlambat tempo gitu ya. Apalagi dengan orang-orang senior di saat kita berbicara one on one. Itu benar-benar kita saat memberikan solusi itu harus dengan nada yang istilahnya lebih rendah dan berjeda gitu ya. Jadi istilahnya apa enggak terkesan marah-marah gitu ya. Dan istilahnya nanti itu akan jauh lebih efektif hasilnya seperti itu. Oke. Nah, lalu gimana cara closingnya? Boleh di next. Nah, jadi cara closingnya adalah dengan ini ya 3 little yes. Apa sih maksudnya 3 little yes menuju big yes? Yaitu kita bisa menggiring dengan yes kecil, gitu ya. Istilahnya pengantar untuk ke yes besar yang di belakang. Apa sih maksudnya gitu ya? Nah, jadi saat kita ingin mengajak seseorang itu untuk closing, gitu ya. Nah, sebentar. Nah, jadi di saat ini ya kita ingin mengajak seseorang itu untuk closing, nah kita itu bisa menggiring dengan istilahnya kayak ini ya yes kecil di awal. Maksudnya seperti apa? Nah, jadi contoh di saat kita itu ingin mengajak seseorang itu untuk membeli produk kita gitu ya. Nah, kita itu bisa bilang seperti ini. Misal, yes kecil yang pertama ya. Jadi kita tuh giring gitu ya prospek kita misal. Oh ya, contoh misalnya di sini saya kasih contoh ya, misal dokter Genda misalnya gitu ya, ini ada dokter Genda misalnya. Oh ya, dokter misalnya gitu ya. Saya kasih contoh sebentar ya dok ya, jadi contoh. Nah misal kan gini, oh ya dokter, ini kan kalau misalnya tadi kita lihat produk kita yang Honeybee Pollen itu kan nutrisinya lengkap banget ya dokter, apalagi dengan harga yang istilahnya tuh hanya 2.500 tuh dokter per butirnya. Berarti kan produk kita ini sangat murah ya. Nah otomatis biasanya dengan secara psikologi mungkin dokter Genda akan menjawab, iya sih gitu kan. Ya murah sih 2.500 per tablet dengan komposisinya produk HBP yang sangat lengkap gitu kan. Nah, terus kita lanjutkan. Oh ya, misalnya nih, Pak Dokter, kira-kira kalau di luar ya dengan produk kita selengkap ini ada nggak sih produk yang bisa sama nutrisinya dan harganya tuh semurah di HDI? Menurut saya sih kayaknya nggak ada ya dokter yang benar-benar selengkap itu. Ya kemungkinan sih nggak ada ya. Jadi iya juga gitu ya. Tergiring kan. Nah, terus setelah itu kita lanjutkan. Nah, dokter kira-kira di kondisi pandemi seperti ini kira-kira untuk keluarga penting ya kita itu konsumsi seperti suplemen-suplemen ya karena kan kesehatan tuh nomor 1 ya Pak Dokter di masa-masa seperti ini ya ibarat kata nih buat apa nih kita keren tapi nggak sehat gitu ya benar ya Pak Dokter ya benar. Nah di saat kita bisa benar-benar mengajak istilahnya tuh mengajak orang tuh mengatakan iya 3 kali. Nah disitulah kita tuh sudah berhasil teman-teman sebenarnya gitu. Nah terima kasih nih Dokter Gena jadi contoh. Nah terus setelah itu kita bisa nih lanjut apa? Setelahnya kita langsung masuk untuk menggiring ke yes terakhir. Nah, misalnya kita langsung tutup dengan kata-kata seperti ini. Nah, ini ya Pak Dokter boleh ya saya bantu untuk langsung bergabung dan mengambil paket untuk keluarga yang tadi bagus banget nih buat kesehatan satu keluarganya Pak Dokter. Oke, ini saya bantu untuk proseskan ya, misalnya seperti itu. Nah, jadi di titik closing ini yang sangat penting ya, teman-teman semuanya. Saya sendiri tidak pernah menggunakan pertanyaan iya atau tidak gitu ya, karena ada peluang orangnya jawab tidak. Jadi kita jaga-jaga aja, kita langsung sarankan atau kita langsung closing gitu ya. Jadi kita langsung bilang ke orangnya untuk saya bantu untuk proseskan ya. Jadi cara pembahasannya seperti itu ya. Kalau dulu di zaman offline ya kita itu ada pertanyaan seperti ini
mau pembayaran via debit atau cash ya. Jadi kita nggak tanya ya orangnya mau atau enggak. Jadi kita langsung kasih pilihan di mana orangnya itu langsung jawab gitu ya misalnya. Oh ya udah deh pakai cash aja gitu ya. Secara nggak langsung kan kita udah ngajak dia itu untuk belanja gitu ya. Atau kalau misalnya biasanya yang saya lakukan adalah dengan cara menyarankan gitu ya. Ini loh kalau saya saran diambil aja paketnya. Boleh ya saya bantu proseskan gitu ya. Jadi setelah kita membuat orangnya berkata yes 3 kali, langsung kita closing. Jangan sungkan ya teman-teman ya, karena pengalaman saya pribadi, yang mungkin dialami juga sama teman-teman, karena saya mengalami itu saya sungkanan sekali ya sama orang gitu ya. Jadi waktu saya tuh mau ngajak orang itu belanja, saya tuh takut gitu ya. Padahal waktu saya lihat beberapa rekan kerja, dia langsung berkata seperti yang tadi saya sharingkan itu, langsung beli orangnya gitu ya. Jadi sayang banget kan. Jadi langsung aja kita closing gitu ya. Jadi ingat teman-teman, jangan pernah menawarkan pertanyaan yang istilahnya itu terbuka ya, kamu mau atau enggak gitu kan, jadi nggak enak ya. Mending kita langsung bilang, ini boleh ya saya bantu proseskan ya. Nah, dengan kata-kata seperti itu ya rekan-rekan cara untuk meng-closingnya. Nah, terus juga selanjutnya, mungkin kan biasanya ini ya, cara closing efektif. Nah, ini kebetulan ada cerita juga dari salah satu mentor kita, di mana mentor kita hari ini mungkin memiliki kesibukan yang cukup sangat tinggi gitu ya, dan banyak sekali yang istilahnya itu dikelola dan sebagainya, tapi tetap bisa meng-closing orang secara efektif gitu ya. Salah satu leader besar kita yaitu Ko Nugroho, walaupun di tengah kesibukannya tetap bisa meng-closing orang secara efektif gitu ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ini ada teknik-teknik yang di-sharingkan langsung nih oleh beliau ya. Nah, ini boleh di-sharing. Nah, yang pertama kita bisa mengajukan pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan secara langsung bukan hanya meng-closing, tapi juga men-second closing. Nah, mungkin buat teman-teman di sini yang belum tahu second closing itu adalah ibarat kata kalau kita meng-closing orang, dia join, itu baru closing ya teman-teman, tapi belum aktif. Nah, pastikan goal kita pengen rekan kerja kita aktif kan. Nah, rekan kerja kita aktif itu harus dengan cara di second closing atau closing kedua. Yaitu dengan cara istilahnya apa? Biasanya itu membangkitkan why-nya dia. Nah, salah satunya caranya membangkitkan. Nah, teman-teman bisa nih nanti dengan screenshot ini itu dengan bertanya, teman-teman. Nah, contoh nih, ini pertanyaan yang pertama. Misal nih, saya di sini sudah bisa meng-closing nih misalnya ya. Misalnya meng-closing Dr. Makfira ini misalnya. Nah, saya sudah bisa meng-closing Dr. Makfira nih misalnya. Nah, terus saya bakal tanya nih misalnya gini. Oh ya, dokter, kalau semisal nih dokter sudah bergabung di bisnis ini, kira-kira nih berapa nih pendapatan yang layak dengan waktu yang akan dokter luangkan di bisnis ini, misalnya seperti itu ya. Nah, di sini kan secara nggak langsung saya mengajak untuk apa? Oh ya, memikirkan berapa income yang saya inginkan ya gitu ya oleh prospek saya gitu kan misalnya. Wah, misalnya prospek saya jawab, oh saya ingin 5 juta nih misal seperti itu. Nah, secara nggak langsung prospeknya itu ibaratnya contohnya Dokter Fira nih misalnya itu benar-benar mulai yang namanya apa? Oh iya ya, saya mau dapat apa di bisnis ini mulai dipikirkan gitu ya oleh prospeknya, dan juga apa? Oh iya, aku harus ngulangin waktu ya berarti. Nah, jadi bukan lagi dengan cara masih harus di follow up lagi, tapi sewaktu kita nge-closing orang ini langsung nih kita tanyakan gitu ya, tanyakan pertanyaan ini. Jadi kira-kira pendapatan berapa yang layak sehingga dengan waktu yang diluangkan gitu ya. Jadi kan secara nggak langsung udah ngasih tahu harus ngulangin waktu nih kayak gitu kan. Jadi bisa ngajak untuk aktif gitu kan. Oke, yang kedua. Nah, misal kita udah dapat nih angkanya 5 juta. Kita tanyakan, nah kira-kira berapa waktu yang akan digunakan, misalnya berapa waktu nih yang akan Dokter Fira gunakan nih seminggu untuk mencapai pendapatan itu, Dok? Misalnya seperti itu. Nah, misalnya dijawab gitu kan. Ya, kurang lebih saya akan pakai waktu seminggu ya, 4 hari lah gitu ya, akan saya luangkan gitu ya istilahnya untuk menjalankan bisnis ini gitu kan. Nah, kita udah dapat nih gitu kan. Jadi kita udah istilahnya itu secara nggak langsung meminta waktunya gitu kan. Jadi orangnya sendiri yang bilang gitu ya. Nah, kayak gitu. Oke, boleh next. Nah, lalu juga berapa bulan waktu yang akan disediakan untuk bisa mencapai pendapatan tersebut. Nah, biasanya di titik ini itu banyak ya, jadi jangan kaget ya teman-teman. Biasanya itu banyak yang jawabnya itu nggak realistis. Misalnya nih, wah saya pengen dapat 5 juta 1 bulan gitu ya misalnya. Misalnya kalau bilang yang lebih nggak realistis, misalnya kayak contoh bukan nggak bisa ya, tapi nggak realistis gitu ya mungkin dengan yang diluangkan gitu ya. Misalnya contoh saya pengen 50 juta tapi bilangnya 1 bulan gitu misalnya.
Nah, terus di titik ini, nah tapi malah kita bisa pergunakan dengan menjawab. Nah, justru loh bisa sebenarnya untuk dapat 50 juta. Nah, akan tetapi semisal nih kalau kita kerja ikut orang, kira-kira wajar nggak sih kalau misalnya kita bisa pastinya kan kalau kita ingin dapat income yang lebih, kita juga pasti harus meluangkan waktu lebih kan, bener ya? Iya. Nah, mungkin kamu akan bisa mencapai income demikian jika kamu mau meluangkan sampai sekian bulan, misalnya seperti itu. Jadi kita malah negosiasi di sana. Justru kita bisa memperpanjang waktu orang ini untuk aktif gitu ya, di bisnis di bayangan dia dulu di awal gitu kan. Oke, the next. Oke. Nah, jika kamu bisa mendapatkan hal itu, maukah kamu untuk memulai bisnis ini gitu ya? Nah, dan untuk dapat bimbingan langsung gitu ya. Biasanya orang ini pasti akan menjawab iya. Seperti itu. Karena kita sudah ini benar-benar dari apa yang dia inginkan. Ingat, di saat kita benar-benar bisa memberikan istilahnya itu arahan dari apa yang orang itu benar-benar inginkan sendiri, pasti orang itu jawab iya. Nah, tapi di titik ini teman-teman jangan sampai lupa ya, di saat orangnya sudah mulai kayak oke, mau gitu ya. Terus jangan didiemin. Kebanyakan ya udahlah nanti aja gitu ya, next step-nya nanti. Jangan, yang paling penting itu adalah malah next step-nya. Nah, kita langsung buat janji, ibaratnya kayak oke kalau gitu gimana kalau misalnya ya Selasa depan kejauhan ya. Kejauhan teman-teman semuanya. Misalnya kayak 2 hari lagi gitu ya, besok lusa gitu ya. Kita ketemu lagi ya, kita langsung coba praktek, nanti aku langsung temenin, misalnya gitu ya. Wah, itu dijamin orangnya pasti mau langsung aktif, karena kita sudah membangkitkan keinginannya dia, dan kita juga memberikan misalnya solusinya, dan kita langsung mau menemani dia action ya. Nah, jadi kalau saya sama tim tuh biasanya bilang gini ya, no ngawang-ngawang klub ya. No ngawang-ngawang klub itu apa? Kebanyakan kalau ngawang-ngawang, misalnya kayak, oh iya nanti kapan-kapan ya kita janjian ya kapan-kapan, terus akhirnya jadi kapan-kapan gitu, nggak janji sama sekali gitu ya akhirnya. Jadi apa? Jangan sampai ngawang ya waktu buat janjian sama orang ya, tapi kita benar-benar harus memfikkan jadwalnya seperti itu. Nah di titik itu dijamin orangnya pasti langsung mau gitu ya, karena sudah terbangkitkan gitu istilahnya. Oke, nah jadi nanti istilahnya gini ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan ini boleh banget sering untuk dipraktekkan gitu ya. Jadi nggak perlu merasa kayak wah kalau aku sempet nih nyoba tanya tapi kok rasanya orangnya nggak tergugah ya. Ingat teman-teman itu tetap yang namanya jam terbang, jadi nggak perlu merasa khawatir gitu ya. Ibarat kata ada nih yang bilang misalnya contoh nih Bruce Lee gitu ya. Bruce Lee pernah bilang kita nggak masalah punya satu jurus aja gitu ya. Tapi kalau satu jurus ini kita expertkan, kita latih berulang-ulang, satu jurus ini bahkan bisa mematikan loh gitu kan istilahnya. Nah, tapi beda dengan ibarat kata kita punya 1000 jurus, tapi masing-masing 1000 jurus ini hanya dilatih satu kali. Akhirnya dari semua jurusnya pun nggak ada yang mematikan gitu istilahnya. Jadi nggak ada masalah kita punya satu teknik, tapi teknik ini kita terus ulang-ulang gitu ya. Akhirnya apa? Kita akan jadi expert gitu ya. Dan yang saya pelajari dari mentor-mentor adalah kita tidak akan pernah bisa jadi seorang ahli kalau kita tidak melewati yang namanya itu kegagalan-kegagalan saat kita tuh mencoba gitu ya. Jadi ibaratnya di awal kita melakukan ya mengsle dikit nggak apa-apa lah gitu ya. Karena apa? Itu memang awalnya gitu ya teman-teman. Tapi pasti semakin lama akan jadi expert seperti itu. Nah, justru di saat kita itu sudah mulai bisa menertawakan kegagalan kita sendiri ya, kalau kata mentor-mentor kita, itu kita sudah menjadi karakter seorang pemenang gitu ya, karena kita sudah istilahnya itu sudah bukan lagi meratapi kegagalan, tapi sudah bisa menertawakan dan evaluasi untuk move on ya istilahnya ya, untuk maju ke depan gitu istilahnya, tetap semakin lebih baik seperti itu. Oke, next. Oke. Oke ya, boleh next. Nah, oke ya. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk kurang lebih cara untuk closing. Nah, jadi ingat ya, jangan lagi sungkan-sungkan ataupun takut-takut ataupun ragu-ragu ya. Jadi orangnya udah yakin langsung di closing. Walaupun merasa kayak, aduh ini oke nggak ya, oke gitu. Karena dulu saya sempat ragu-ragu, wah ini aduh sungkan banget, deg-deg banget, kayaknya kok nggak tepat banget momennya. Enggak, langsung terabas saja teman-teman, di closing aja, karena di saat kita bilang seperti yang tadi, dijamin itu minimal akan meningkatkan rate closing-nya itu jauh lebih tinggi, seperti itu. Kayak gitu ya, karena minimal kalau orangnya nggak mau, dia pasti jawab gitu, tapi rata-rata orangnya jadi kepikir, ya udahlah, nggak apa-apa, dicoba aja, kayak gitu kan, kebanyakan. Kayak gitu, oke? Nah, jadi
sekian ya sharing dari saya dan Yosua. Saya doakan ya habis mendengarkan sesi hari ini tingkat closingnya semuanya tambah meningkat ya, dan juga di bulan ini benar-benar mengalami yang namanya itu pelompatan dan juga tetap dilindungi kesehatannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, sekian dari saya kembalikan ke Faustina selaku MC ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti sesi ini sampai akhir ya. Dan boleh. Oke, wah thank you sekali ya buat Miss Intan dan juga Mr. Yosua ya. Ini materinya hari ini benar-benar sangat keren sekali ya rekan-rekan ya. Ini benar-benar daging import dari New Zealand ya. Oke, nah ini pasti catatan rekan-rekan udah penuh semua ya. Ini materinya jangan sampai ada yang kelewatan ya rekan-rekan. Karena benar sekali ya seperti yang tadi disampaikan oleh Mr. Yosua dan juga Miss Intan bahwa ketika kita melakukan yang namanya closing itu memang kita perlu yang pertama ya building trust dulu ya, jadi bangun kepercayaan dulu ya. Nah, kemudian seperti yang Miss Intan bilang juga, jangan ragu-ragu gitu ya, langsung digaskun gitu ya kalau bahasanya anak gaul sekarang ya rekan-rekan ya. Oke, nah ini mungkin rekan-rekan jangan kemana-mana dulu karena ada beberapa pengumuman ya yang penting yang akan saya sharingkan. Oke. Nah, untuk pengumuman yang pertama rekan-rekan, jadi ini reminder lagi bahwa tinggal 3 hari lagi ya produk-produk ini akan naik ya nanti di bulan Juli ya harganya ya. Nah, ini seperti shampoo, serum ya, ada enzim mineral, glukosamin, hand body sama odolnya ya. Nah, ini bisa segera diingatkan ya untuk semua rekan-rekannya ya dan juga untuk semua konsumen-konsumen siapa tahu masih ada yang mau stok ya di bulan ini ya sebelum harganya naik ya nanti di bulan depan seperti itu. Oke, boleh next. Nah, yang selanjutnya ini ada acara introvert bisa sukses di HDI gitu ya. Nah, ini jangan sampai ketinggalan ya rekan-rekan. Ini acaranya sangat luar biasa, bagus banget karena pembicaranya adalah orang-orang yang introvert ya gitu ya, tapi sangat luar biasa. Sudah menjadi orang yang benar-benar sangat sukses sekali ya di bisnis HDI ya. Ada Ko Alex Santoso dan juga ada C. Josephine ya. Nah, ini benar-benar 2 orang leader yang sudah jaringannya sangat spektakuler ya di Indonesia bahkan sampai luar negeri ya. Nah ini boleh ya dimanfaatkan rekan-rekan, mungkin di screenshot dulu biar nggak lupa. Nah dicatat tanggalnya acara kita ini nanti di Sabtu ya 3 Juli di jam 1 siang seperti itu. Jadi jangan sampai kelewatan ya rekan-rekan. Ini bisa dimanfaatkan untuk mengundang ya mungkin calon prospeknya atau mungkin teman dan saudaranya yang merasa introvert gitu ya, nggak pede gitu untuk menjalankan bisnis HDI gitu ya karena bukan orang ekstrovert gitu ya. Nah, ini langsung semua diarahkan dan ikut di acara introvert apakah bisa sukses di HDI ya rekan-rekan. Seperti itu. Oke, mungkin boleh next. Nah, yang kemudian ini kita juga ada acara ya Warrior Training Camp. Jadi ini acara yang pastinya sangat luar biasa ya. Dulu kalau offline kita bilangnya MLK gitu ya atau meeting luar kota. Nah, tapi saat pandemi ini kita berubah jadi digital ya, jadi kita juga mengadakannya secara online. Namanya adalah Warrior Training Camp. Nah, ini nanti akan dipandu ya, acaranya ini akan dibawakan langsung gitu oleh top leader kita ya. Ini ya ada Ko Nugroho Tantra. Nah, ini acaranya pasti seru banget ya, dan juga banyak hal-hal dan yang bisa kita ambil ya ilmu-ilmunya juga yang baru pasti untuk kita. Segera ajak semua rekan-rekan kerjanya ya, dan juga ajak calon-calon prospeknya juga dengan biaya investasi yang sangat murah sekali ya rekan-rekan ya, yaitu cuma 100.000 aja per orang. Dan tapi nanti uangnya akan kembali ya kepada kita itu dalam bentuk buku ya. Nah, jadi sama sekali nggak ada ruginya ya, seperti kita nggak keluar uang juga karena yang kita dapat nanti adalah buku juga seperti itu. Ini acaranya ada di tanggal 10 sampai 11 Juli ya. Nanti kita akan ada 2 sesi, jadi satu hari itu ada yang jam 1 dan juga ada jam 7 malam seperti itu. Nah, ini segera ya, mumpung masih buka pendaftarannya dan juga ini limited. Jadi segera ya untuk daftarkan diri Anda masing-masing beserta rekan-rekan kerjanya juga seperti itu. Oke. Oke, itu aja pengumumannya. Ini saya ya mewakili tim dan juga multimedia mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya kepada rekan-rekan yang sudah hadir di acara kita pada pagi hari ini dan bertahan ya sampai detik ini. Terima kasih ya, rekan-rekan ini pasti adalah orang-orang yang benar-benar luar biasa dan the next orang-orang suksesnya HDI ya rekan-rekan ya. Oke, nah kalau ada segala sesuatu yang baik ya yang bisa kita dapatkan hari ini,
itu adalah karena berkat kemurahan Tuhan, tapi bila ada yang salah-salah kata atau tidak berkenan, mohon dimaklumi karena itu adalah kelemahan kami ya sebagai manusia. Oke rekan-rekan, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya di acara kita yang selanjutnya. Tetap semangat ya, masih ada 3 hari lagi untuk yang mau kejar peringkat mungkin ya, masih ada waktu kita untuk tutup poin ya. Semua semangat ya rekan-rekan ya, dan go Royal Crown rekan-rekan. Terima kasih. 새로운 시작은 늘 설레게 하지 모든 걸 이겨낼 것처럼 시간을 뒤쫓는 시계바늘처럼 앞질러 가고 싶어 하지 그 어느 원선을 넘어 저마다 삶을 향해 때론 원망도 하겠지 그 선을 먼저 넘지 말라고 I can fly the sky Never gonna stay 내가 지쳐 쓰러질 때까지 어떤 이유도 어떤 변명도 지금 내겐 용기가 필요해 빛나지 않아도 내 꿈을 응원해 그 마지막을 가질 테니 부러진 것처럼 한 발로 뛰어도 난 나의 길을 갈 테니까 지금 나를 위한 약속 멈추지 않겠다고 또 하나를 앞지르면 곧 너의 뒤를 따라잡겠지 원하는 대로 나가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해 다시는 나를 잃고 싶지 않아 내 전부를 걸었으니까 원하는 대로 나가질 거야 그게 바로 내 꿈일 테니까 변한 건 없어 버티고 버텨 내 꿈은 더 단단해질 테니 다시 시작해 Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada Yang Kuasa, cinta kita di dunia
selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu, jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Oh! Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Oh. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya, selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu.